Hai Toppers, kembali lagi di channel kita ya. Toppers mempercayai akan datangnya hari kiamat merupakan salah satu bukti keimanan kita sebagai warga muslim. Namun kapan dan bagaimana kronologinya masih menjadi rahasia besar yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sendiri menjelaskan dalam banyak riwayat jika kiamat pasti datang, namun waktunya tidak bisa ditentukan. Hal yang pasti adalah kiamat tak akan pernah terjadi jika tanda-tandanya tidak ditemukan ya. Misalnya munculnya Imam Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, dan juga sosok mengerikan yang kita kenal dengan Dajjal. Dari semua tanda ini, Dajjal lah yang harus kita waspadai ya Toppers. Makhluk ini adalah representasi kesesatan yang nyata dan dimampukan oleh Allah melakukan hal-hal menakjubkan agar mampu menyesatkan lebih banyak manusia. Nah, berikut ini kami telah merangkum beberapa hal yang harus kamu ketahui terkait dengan Dajjal. 1. Ciri fisik Dajjal. Kaum alim ulama pernah memperdebatkan hal terkait sosok Dajjal ini Toppers. Sebagian menganggap ia merupakan wujud dari peradaban maju atau sebuah bangsa. Namun sebagian lagi mengatakan jika Dajjal akan muncul dalam bentuk manusia. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis di mana Rasul pernah berkata, dia adalah seorang pemuda yang sangat keriting rambutnya, hilang cahaya matanya. Dari hadis ini maka bisa disimpulkan jika Dajjal adalah seorang manusia dan masih berusia muda. Ciri-ciri Dajjal juga disinggung dalam hadis sebelumnya, yaitu terkait rambutnya yang keriting dan hilangnya cahaya dari matanya. Tidak hanya itu, Dajjal juga sering dicirikan dengan buta pada bagian sebelah matanya. Selain itu terdapat pula tanda lain, yaitu tulisan pada bagian dahinya yang berarti kafir. Tulisan pada dahi ini hanya mampu dilihat oleh mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Yang kedua, para pengikut Dajjal. Sering diceritakan pula jika Dajjal akan menjadi pemimpin dari sebuah kaum yang nantinya akan berkonfrontasi dengan umat Islam. Dalam sebuah hadis, Nabi menjelaskan siapa yang menjadi pengikut Dajjal ini adalah akan mengikuti Dajjal dari kaum Yahudi Asbahan 70.000 orang. Mereka memakai semacam tayalisah atau sejenis kain yang diselempangkan di bagian pundak. Termasuk para pengikut Dajjal adalah orang-orang yang pandai membaca Al-Quran namun tak melewati tenggorokan mereka. Maksudnya adalah seorang muslim namun tidak benar-benar memahami apa maknanya. Yang ketiga, kemampuan Dajjal yang harus diwaspadai. Dajjal merupakan fitnah terberat manusia pada zaman akhir ya Toppers, dan Allah memberikan kekuatan pada makhluk ini sehingga sanggup melakukan banyak hal mengagumkan. Dalam beberapa riwayat dikatakan jika Dajjal diibaratkan mampu menggenggam surga dan neraka. Namun sesungguhnya apa yang menjadi surganya Dajjal merupakan nerakanya Allah dan demikian juga sebaliknya. Tak hanya mampu membawa surga dan neraka, Dajjal juga mampu membunuh seseorang dan menghidupkannya kembali. Tak hanya itu, Dajjal mampu memerintah bumi dan juga menurunkan hujan. Satu lagi yang menjadi kemampuan terbesar Dajjal adalah harta yang jumlahnya tidak bisa dihitung dan hanya diberikan kepada mereka yang mau mengikuti perintahnya. Yang keempat, Imam Al-Mahdi akan memerangi Dajjal. Pada masa Dajjal berkuasa, dunia akan carut marut Toppers. Warga muslim yang lemah imannya akan berbondong-bondong meninggalkan kepercayaannya. Di saat centang perenang seperti ini, Allah kemudian mengutus Al-Mahdi, sosok yang dijanjikan Rasul akan membawa dunia menjadi tentram dan juga Islam berada di masa kejayaannya. Al-Mahdi akan melakukan perlawanan dengan Dajjal dan pasukannya. Namun dalam sebuah riwayat disebutkan juga jika Al-Mahdi seolah tampak kesulitan menahan gempuran Dajjal. Namun sesuai janji Allah lagi, Al-Mahdi mampu memungkasi era kezaliman Dajjal saat makhluk ini berhasil dibunuh oleh Nabi Isa. Lima, Dajjal mati terhina di tangan Nabi Isa. Nabi Isa akan turun sesuai janji Allah. Misi utamanya ialah untuk membantu Al-Mahdi menegakkan kekhalifahan dan juga menghabisi Dajjal.
Dalam sebuah hadis, pada akhirnya Nabi Isa mampu membunuh makhluk terkutuk tersebut. Rasul berkata, sesungguhnya Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di Bablud. Demikian menurut hadis riwayat Ahmad, Turmuzi, dan Nuaim bin Hamad. Nabi Isa dikatakan akan membunuh Dajjal dengan menancapkan sebuah tombak. Setelah itu berangsur-angsur bumi menjadi tempat yang penuh berkah dan dipimpin oleh seorang khalifah yang dijanjikan, yaitu Imam Al-Mahdi. Yang keenam, hal-hal yang bisa kita lakukan agar terhindar dari pengaruh Dajjal. Sekali lagi ya, Dajjal merupakan fitnah besar Toppers. Bisa jadi kita sendirian tak akan sanggup melawan keganasan dan tipu dayanya. Bahkan dalam sebuah riwayat dipaparkan jika pada saat itu banyak kaum muslim yang pada pagi hari masih teguh memegang agama Islam, namun sore harinya memilih menjadi kafir setelah berhadapan dengan Dajjal. Sampai kemudian datang Imam Al-Mahdi. Untuk itu kita dianjurkan untuk sebaiknya berlindung dan menghindar. Nah, salah satu cara berlindung adalah dengan menghafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Lalu sebisa mungkin menghindari dan juga bersembunyi dari pengaruh Dajjal. Cara terakhir adalah dengan menetap di Mekah dan Madinah. Dajjal dan pengikutnya tidak akan mampu masuk ke dalam dua kota ini lantaran Allah telah meminta para malaikat untuk menjaganya. Yang pasti Toppers, kita wajib untuk tetap berlindung dari fitnah terbesar akhir zaman ini ya. Tetap ikuti Al-Quran, Sunnah, dan juga kaum alim ulama agar hidup kita bisa terselamatkan dari hal-hal yang demikian.